Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM karena mulai Januari 2024 untuk pengelolaan kinerja itu nanti akan dilaksanakan di PMM. Bapak Ibu, caranya cukup mudah sekali ya. Saya sudah mencoba untuk persiapan ya melakukan pengelolaan kinerja menggunakan PMM. Bapak Ibu silakan login aja di guru.kemdikbud.go.id. Sebaiknya menggunakan laptop ya. Menggunakan HP bisa, tetapi sebaiknya menggunakan laptop ya agar lebih mudah. Kemudian di sini ada menu icon ya, pengelolaan kinerja. Bapak Ibu silakan diklik saja. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, sebelum masuk di sini, tadi saya sudah mencoba, kita harus melampirkan dulu ya beberapa informasi, kita konfirmasi ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti dicek ya, cek data diri. Bapak Ibu ketika login menggunakan akun belajar.id, maka kita akan diminta untuk cek data diri, mulai dari nama, status kepegawaian, sampai satuan pendidikan induk di sekolah mana. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik data sudah sesuai ya. Kemudian di sini akan ada data ya. Data yang Bapak Ibu akan konfirmasi. Nah, saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja, pastikan sudah sesuai. Nah, kalau memang iya, silakan data sudah benar dicek. Kemudian nanti akan masuk pada halaman ini Bapak Ibu ya. Jadi akan masuk di halaman seperti ini. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk, maka langkah berikutnya adalah kita akan masuk kepada halaman terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, karena tadi saya sudah mengajukan ini ya kegiatan, maka saya akan melanjutkan draft. Nah, di sini adalah masa percobaan Bapak Ibu ya. Jadi adalah masa percobaan. Mari coba sistem pengelolaan kinerja. Nah, di sini saya akan masuk ke praktek pembelajaran. Nah, di praktek pembelajaran Bapak dan Ibu, ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk praktek pembelajaran penerapan disiplin positif saya pilih. Ya, Bapak Ibu bisa memilih hal yang lainnya. Ya, di sini ada banyak, mulai dari penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas ya. Jadi saya pilih yang nomor satu nih ya, yang pertama. Ini diklik saja. Kemudian Bapak Ibu ya, pastikan koneksi internetnya ada ya. Kalau sudah masuk ke pengembangan kompetensi ya, masuk ke pengembangan kompetensi. Sebelumnya ini akan saya perbesar dulu ya. Nah, masuk ke pengembangan kompetensi setelah tadi saya pilih salah satu indikator ya, maka saya pilih penerapan disiplin positif. Kalau sudah ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di pengembangan kompetensi ada penjelasannya. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk Anda. Berdasarkan Perdijen GTK nomor 7607 ya, garing B.B1 garing HK.03 garing 2023, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan Anda akan semakin lebih baik juga. Pilih rencana hasil kerja ketika mohon maaf, pilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Bapak Ibu, di sini rencana hasil kerja kita pilih ya. Di sini sudah ada ya, mulai dari 4 poin, 6 poin, sampai 8 poin, dan paling tinggi itu adalah 128 poin. Bapak Ibu, saya sampaikan ya, rencana hasil kerja untuk yang 4 poin, contohnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian yang untuk 6 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Untuk yang 8 poin, contohnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian di sini ada 12 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktek yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Kemudian 24 poin ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Kemudian di sini ada 36 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik.
Bapak Ibu, yang tertinggi ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan atau bidang teknis yang relevan, seperti halnya pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Bapak Ibu, ya di sini saya tekankan bahwa ternyata program pelatihan guru penggerak ini memiliki poin yang paling tinggi ya, yaitu 128 poin. Bapak Ibu apabila merasa memang lulusan atau punya rencana di bidang ini, pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah, silakan dipilih saja. Kalau sudah, Bapak Ibu ke tugas tambahan ya. Jadi setelah nanti ini pengembangan kompetensi selesai, maka masuk ke tugas tambahan. Bapak Ibu, untuk tugas tambahan, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini penjelasannya ya. Tugas tambahan adalah opsional. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan atau jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, contohnya misalnya sebagai wali kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga sebagai pembina ekstrakurikuler atau misalnya Bapak dan Ibu sebagai misalnya wakil kepala sekolah ya atau bendara bos juga bisa, operator dapodik, kemudian tim pencegahan penanganan kekerasan ya, kemudian tugas sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan menengah. Bapak Ibu ya silahkan. Nah di sini dipilih yang sesuai. Nah di sini saya akan coba pilih yang sesuai dengan tugas tambahan saya, yaitu adalah sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah kalau sudah Bapak Ibu nanti akan disertai surat tugas ya. Kemudian ke perilaku kerja Bapak Ibu ya. Nah ini disilahkan diklik. Nah perilaku kerja Bapak dan Ibu ya, indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek, pilih salah satu ya yang Anda prioritaskan di semester ini. Nah, di sini ada penjelasan selengkapnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, mulai dari berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, ya, harmonis, loyal, adaptif, ya, kemudian kolaboratif. Nah, silahkan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan dipilih ya. Nah, di sini ada tiga Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dan dalam bekerja ya, solutif dan dalam mengatasi permasalahan dan pembelajaran ya, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Kemudian melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, misalnya saya pilih yang nomor 3. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bapak dan Ibu, nah di sini kita bisa memilih ya salah satunya memperbaiki kualitas layanan terus-menerus, menindaklanjuti setiap kritik, memperluas wawasan kualitas pelayanan. Nah, saya pilih nomor 3. Kemudian yang akuntabel, silahkan juga dipilih Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya memilih yang nomor 1. Kemudian bagaimana akan menerapkannya? Nah, di sini nomor 1 Bapak Ibu ya, kompeten. Berarti apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini dari aspek kompeten? Nah, di sini saya pilih nomor 1 ya, menunjukkan penguasaan yang memadai dalam melakukan kinerja. Bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya akan melaksanakan menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat, berdiskusi dengan rekan kerja. Nah, di sini saya pilih nomor 2, harmonis. Saya memilih untuk membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Bagaimana akan menerapkannya? Saya memilih nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Loyal di sini saya akan fokus kepada ini Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini saya akan memilih yang nomor 1 ya. Bagaimana akan menerapkannya? Nah, di sini saya akan memilih juga untuk yang Nah, Bapak dan Ibu, saya pilih nomor 1 yang adaptif.
Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Adaptif ya. Nah, di sini saya pilih yang nomor 2. Bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya membuat inovasi ya, kolaboratif. Nah, di sini saya akan milih nomor 2. Kemudian apa yang akan Anda terapkan ya untuk menerapkan perilaku tersebut? Tentunya nah nomor 2 Bapak Ibu ya. Kalau sudah masuk ke rangkuman Bapak Ibu ya. Masuk ke rangkuman nomor 5. Nah, di sini kita juga akan isi Bapak dan Ibu ya. Rangkuman ini adalah hasil dari pengisian kita tadi Bapak dan Ibu. Nah, silahkan nanti kita simpan draft ya, karena ini adalah ini Bapak Ibu ya, praktek ya, simulasi ya, terkait dengan masa percobaan. Bapak Ibu, terima kasih. Itu cara mengisi ya, salah satu untuk pengelolaan kinerja guru ya di masa percobaan. Bapak Ibu nanti bisa dicoba ya, terkait dengan pengisian di pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.